Salam Bapak Ibu. Ya. Nama saya Sugiono ya. Saya kenalan dulu, sedikit kenalan. Saya tinggal di lereng gunung ya, lereng Gunung Kawi sebelah selatan ya, lereng Gunung Kawi sebelah selatan, tempatnya di Tunggorono ya. Tunggorono itu kecamatannya Ndoko ya. Saya mulai ada di Tunggorono, mulai belum ada gereja ya. Waktu itu baru 20 tahun ya. 20 tahun ya. 20 tahun dan Tuhan masih mempercayakan saya di sana sampai hari ini. Mungkin sampai pensiun kali ya. 7 tahun lagi mungkin atau 6 tahun lagi. Ya saudara, terima kasih untuk kepercayaannya saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan ya di tempat ini, dan ini suatu kehormatan bagi saya. Saya diberi tema yaitu kesatuan umat Tuhan ya. Tapi waktu saya buat itu kesatuan umat Allah gitu ya. Enggak apa-apa ya. Dimaklumi Allah dan Tuhan ya. Sami nomboten? Sama enggak? Iya, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Filipi. Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tapi kita baca sampai ayat yang ke-6. Bisa bergantian membacanya? Saya takutnya saudara setiap hari melupakan firman Tuhan. Tapi enggak ya di sini ya, setiap hari baca firman Tuhan. Karena kalau saudara ingin berhasil, Mazmur katakan kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saya undang untuk bangkit berdiri, menghormati firman Tuhan, kita baca bergantian, saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap sampai ayat yang ke-6 ya. Dari Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja, sebenarnya sampai ayat 11. Ya, demikian nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Silakan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, temanya adalah kesatuan umat Allah. Kesatuan itu sangat penting, baik di dalam yang namanya komunitas, keluarga, gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira kalau di dalam satu keluarga, umpama keluarga inti, Bapak, Ibu, anak satu. Kalau enggak ada kesatuan hati bagaimana? Ya, contohnya mendidik anak. Bapaknya menasehati, ibunya membela atau sebaliknya. Itu akan menjadi generasi-generasi yang berbahaya. Lah kesatuan umat Allah juga demikian. Di dalam gereja yang namanya komunitas orang-orang percaya, orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan menjadi satu komunitas atau istilahnya eklesia ya. Kita yang dipanggil keluar untuk satu menyatukan diri dalam satu kesatuan umat Allah. Ini sangat penting.
untuk yang namanya kesatuan. Ya. Jadi ada 3 hal atau 3 langkah untuk kita bisa menjadi satu kesatuan bagi umat Allah. Yang pertama adalah di ayat 1 dan 2 tadi, yaitu membangun persekutuan dengan Kristus. Membangun. Hari ini saudara membangun persekutuan dengan Kristus dengan beribadah, dengan memuji Allah. Saudara yakin enggak di dalam saudara bersekutu dengan Allah ini ada manfaatnya? Persekutuan dengan Allah melahirkan kuasa. Amin. Saudara, bersekutu itu boleh dikatakan bekerja sama. Saudara dan saya sebagai manusia yang lemah, ketika menghadapi masalah dalam perjalanan hidup kita, saudara dan saya memerlukan kekuatan. Orang percaya harus bersekutu dengan Allah yang penuh dengan kuasa itu. Karena persekutuan dan jerih lelah saudara dan saya untuk pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Rasul Paulus katakan itu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Saudara, ketika saudara bersekutu dan bekerja sama dengan Allah, ada kuasa yang bekerja di dalamnya. Tidak main-main. Jadi saya tadi lihat warta ini ada renungannya ya. Saya memang nggak dikasih dari ayat apa, saya sama Pak Daya, dari perjanjian lama atau baru Pak. Yang cocok untuk jemaat Pondok Chandra itu mana ya? Perjanjian lama dan baru cocok Pak pokoknya. Tapi di sini tadi ada dari Efesus ya. Tapi saya buatnya dari Filipi ini. Jadi bekerja sama dengan Kristus di situ. Kenapa di ayat 1 dan 2? Karena saudara ya, di situ dikatakan di dalam Kristus ada kasih mesra. Di dalam Kristus ada persekutuan roh. Ini luar biasa saudara. Ada nasihat. Kenapa ada nasihat? Kalau baru-baru ini tema Natal yang saya buat di sana dari Yesaya itu. Ketika saudara kehilangan damai, saudara punya raja damai. Amin. Anak yang diberikan bagi kita yang namanya Yesus oleh Yesaya digenapi di dalam perjanjian baru. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang kekal, Raja damai. Itu Tuhan yang kita sembah. Perjalanan hidup kita yang penuh dengan tantangan, kesulitan dan berbagai persoalan, saudara dan saya punya Allah, Raja damai, Allah yang kekal gak tergoyahkan. Bahkan penasehat ajaib. Ketika saudara dan saya mencari nasihat, firman Tuhan katakan, Allah yang saudara sembah, penasehat ajaib. Kekuasaannya turun-temurun. Dan itu satu hal yang saya perhatikan dari Yesaya itu apa? Kekuasaannya dikokohkan dengan apa? Kebenaran dan keadilan. Kalau saudara dan saya ingin kokoh di dalam posisi kehidupan saudara dan saya, baik secara jasmani rohani, menjalankan keadilan dan kebenaran. Itu akan kokoh. Nah saudara, persekutuan dengan Tuhan akan melahirkan pikiran-pikiran atau tindakan, ucapan untuk memuliakan Allah. Persekutuan dengan Tuhan. Jadi Allah rindu setiap kita umatnya diberkati dan dekat dengan Dia. Jangan sampai kita kehilangan berkat, kehilangan kekuatan kuasanya di dalam Dia karena apa? Kita menjauhkan dari persekutuan. Yang dibiasakan oleh beberapa orang, Alkitab katakan gitu. Di sini nggak ada ya, nggak ada ya Pak ya. Saya yakin nggak ada di sini. Semua senang bersekutu ya, karena dengan bersekutu ada kekuatan,
Bersekutu ada kuasa di mana kita bisa memiliki hikmat di situ, bijak di dalam menjalani kehidupan dan langkah kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, setiap kita berhak berhasil. Setiap kita berhak sukses. Kenapa? Karena Alkitab di dalam Mazmur pasal 1, yang kesukaannya firman, merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa? Dia berhasil. Tidak pernah takut musim kemarau. Karena dia selalu dekat. Persekutuannya itu sampai sumber kehidupan. Yaitu Allah sendiri. Ya, Allah sendiri. Jadi persekutuan dengan Allah tidak sia-sia. Kalau kita melihat kitab Wahyu, saudara, di Wahyu 14 ayat 13. Itu ayat-ayat kematian itu. Berbahagialah orang yang mati mulai saat ini di dalam Tuhan. Karena mereka beristirahat dari jerih lelahnya dan perbuatannya menyertai dia. Perbuatan yang mana? Dia 12-nya dikatakan sebelumnya. Ya, yang penting ketekunan orang kudus, ketekunan dalam hal apa? Dalam bersekutunya dan imannya kepada Yesus Kristus. Gak sia-sia di mana? Karena ini akan dibawa pada kekekalan. Walaupun mungkin saudara mengalami, wah sekarang udah mulai banyak kekurangan, kelemahan. Bertambah tahun, bertambah usia, ada saja kelemahan tubuh, ini faktor alami. Tapi Rasul Paulus ingatkan, walaupun tubuh jasmani kami merosot, tetapi manusia lahiriah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Enggak masalah, ya Pak. Masih katanya Bapak tadi masih muda karena rambutnya udah berkurang, belum tumbuh gitu ya. Vian ngomong memang tak klopno Pak, supaya semua yang bersinar ya, semua. Ya. Saya masih bersyukur anak saya bilang saya Papa ganteng kok gitu. Ya Pak ya. Biarin orang lain ngomong kok wis elek, wis gak masalah. Tapi anak kita ngomong, istri kita masih seneng ya Pak ya. Tubuh kita merosot Pak semakin hari ya. Tapi manusia batiniah kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Amin saudara. Ini yang membuat kita ini kuat dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, dari membangun persekutuan yaitu mengikis ya rasa egois. Setiap kita punya egois, ego punya. Tapi untuk satu persekutuan, untuk kebersamaan perlu dikikis. Ya, perlu dikikis. Kalau orang menjalani kehidupannya dengan egois di dalam satu komunitas, kira-kira komunitas ini bisa maju enggak? Wes, ada istilah ini orang di daerah sana ya. Wes pokoknya karepku ngene. Yang lain ini dengar dulu, pokoknya karepku ya. Bukan keinginan bersama. Padahal di sini katakan, hendaklah dia 3-5 ada sehati sepikir dalam satu tujuan. Luar biasa saudara. Di dalam Kristus ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada nasihat. Supaya saudara dan saya bisa mengikis rasa egois kita. Sehingga kesatuan itu terjadi di dalam kehidupan komunitas kita, khususnya di gereja kita. Kesatuan bisa membangun gereja. Tapi egois menghancurkan, bisa? Bisa. Ini fakta dalam kehidupan kita, saudara. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, di situ dikatakan, ya, memperlakukan orang lain dengan rasa hormat. Kalau di terjemahan lain,
dengan kewajaran. Atau menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini yang kesatuan yang menjadikan besar, menjadikan kuat. Ketika setiap anggotanya atau setiap pribadi kita, yaitu mampu mengikis rasa egois. Persekutuan dengan Kristus semakin kuat, ada hikmat, ada kekuatan dan kuasa, kita kikis, yaitu rasa egois kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kita. Ya, kita diproses di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita melihat di sini, ketika Tuhan sibuk memproses hidup kita untuk rencana kemuliaannya, ayo kita kurangi protes untuk pekerjaannya. Mungkin hari ini di antara kita penuh dengan masalah. Ada yang sakit penyakit, masalah di tengah keluarga, di dalam pekerjaannya. Saudara ingat di dalam Roma, Rasul Paulus katakan Roma 8. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu keadaan hidup kita. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Jadi ketika Tuhan sedang memproses kehidupan kita untuk rencana dan kemuliaannya, saudara dan saya harus mengurangi protes. Menggerutu, berontak, bersungut-sungut. Supaya kemuliaannya terjadi dalam hidup kita. Bangsa Israel sebagian besar gagal. Karena apa? Bersungut-sungut. Padahal dia menikmati mujizat, menikmati kuasa Allah langsung loh itu. Tapi dia dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Sehingga tidak dapat masuk dalam tanah perjanjian. Sebagian besar hanya generasi Yosua. Karena ada persungutan. Banyak protes. Ya gak gampang saudara. Menghadapi kesulitan dalam hidup kalau kita gak ngeluh ya gak gampang. Tapi kita belajar untuk mengikis. Rasa egois itu sebetulnya memikirkan diri sendiri dan banyak protes dengan konsep yang Tuhan mau lakukan dalam setiap kehidupan kita. Itu egois. Dan di sini kita diajar untuk kesatuan umat Allah atau umat Tuhan. Bukan hanya kita bersekutu pada Kristus, tetapi kita mengikis rasa egois kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, memakai kerendahan hati. Sulit atau gampang untuk rendah hati? Ya. Kerendahan hati. Di situ contohnya yaitu Kristus sendiri. Ada istilah mengosongkan dirinya. Ini luar biasa. Walaupun dalam rupa Allah mengambil, boleh katakan rupa hamba dengan mengosongkan diri atau rendah hati. Kalau dalam satu komunitas untuk satu tujuan yang besar, ada persekutuannya, ada pengikisan egoisnya, dan memakai kerendahan hati. Wah itu dahsyat terjadinya. Allah dimuliakan, hidup kita menjadi apa? Sarana kemuliaan Allah. Kalau di ayat yang ke-11, demi tujuannya apa Tuhan Yesus mengosongkan diri? Di ayat yang sebelah di bagian Filipi tadi dikatakan apa? Nanti ujungnya, goalnya, supaya semua lidah mengaku Yesus Tuhan dan semua lutut bertelut demi kemuliaan Bapa di surga. Ini luar biasa saudara. Jadi mengenakan kerendahan hati. Kerendahan hati boleh katakan di situ ada saling mendahului memberi hormat ya. Saling
mendahului dalam memberi hormat, dan kerendahan hati itu lawannya apa? Kesombongan dan egois tadi. Dan mengenakan kerendahan hati di sini kalau kita melihat ada dalam kerukunan. Mazmur 133 1-3. Bagaimana kalau orang rukun? Alangkah indahnya, alangkah eloknya Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Atau mencurahkan berkat di mana? Keluarga yang rukun, gereja yang rukun, masyarakat yang rukun. Siapapun kita. Karena membuka pintu berkat, kerendahan hati itu. Bukan tinggi hati dibenci oleh Tuhan. Iblis jatuh karena kesombongannya, tinggi hati. Amsal katakan kesombongan mendahului kehancuran. Tapi kerendahan hati membuka pintu berkat. Dan Tuhan sendiri akan memerintahkan berkat-berkat atas kehidupan kita. Luar biasa saudara. Jadi memakai kerendahan hati. Ya, kerendahan hati di mana Allah akan menyatakan mukjizatnya. Kristus sudah memberi teladan yang sempurna. Mengosongkan diri. Allah yang menjadi manusia enggak gampang. Allah yang menjadi manusia. Ya. Seperti saya dulu dari Surabaya, pelayanan di kampung ya enggak gampang. Ya. Itu perlu proses. Ada majelis dulu ya di Surabaya ngomong, "Engkau nanti kamu kasih makan apa? Anakmu, keluargamu." Tapi saya yakini Tuhan memberkati setiap orang yang mengandalkannya dimanapun. Mau di kota, mau di desa. Nama Tuhan dimuliakan. Janjinya tuh ya dan amin saudara. Saudara percaya ketika saudara dan saya mau melakukan firman Tuhan. Yesus katakan apa? Seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Apapun yang akan membuat itu roboh. Badai, banjir, dia akan tetap kokoh. Karena dasarnya kuat di atas batu. Luar batu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Batu karang yang teguh. Allah yang kita miliki, Allah yang kita sembah. Yaitu di dalam Yesus Kristus itu. Ada 3 hal saudara, kesatuan umat Allah atau umat Tuhan. Mari kita bersekutu dengan Tuhan melalui persekutuan dengan Kristus ini. Kita kikis egois kita. Dan kita masing-masing mengenakan kerendahan hati. Kesatuan itu terjadi, kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ada nats nutup dari 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Di situ dia berjanji akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Bukan hanya dikuatkan loh, tapi diteguhkan loh. Ini janji firman Tuhan yang akan terjadi bagi kita sekalian. Hiduplah dalam kesatuan umat Allah karena di situ ada janji yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mungkin pemusik ya, atau kita semua nyanyikan mengasihi lebih sungguh, terus mengampuni lebih sungguh, terus melayani lebih sungguh. Ya, tetap lagunya yang sama, syairnya kita rubah di situ ya. Mengasihi. Mari, kesatuan itu ketika saudara dan saya mengasihi. Kesatuan itu terjadi ketika saudara dan saya mengampuni. Dan kesatuan terjadi ketika saudara dan saya saling melayani untuk kemuliaan Tuhan. Mengasihi lebih sungguh,
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Biarlah musik yang mengalun. Mari kita introspeksi diri kita untuk terjadinya suatu kesatuan dalam kehidupan umat Allah. Saudara, kasih satu dengan yang lain, ampuni satu dengan yang lain. Mari melayani satu dengan yang lain. Tuhan pulihkan setiap kehidupan umat-Mu, di dalam kehidupan mereka berkeluarga, di dalam dunia kerja mereka, bahkan kehidupan bergereja. Kuasa Allah nyata di tengah umat-Mu, dan setiap kami dipulihkan, karena pemulihan adalah kunci berkat di mana Allah memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebelum kita doa firman, ada jemaat kita yang berulang tahun ya. Mungkin bisa ke depan, kita akan mendoakan sama-sama. Saya tadi ngomong Pak Vian ya, ini enggak melanggar aturan gereja loh ya. Silakan ke depan yang ulang tahun Ibu Yohanes Kriswandari dan Ibu Karina Ruth B. Fernandus. Ya. Boleh menghadap sana ya. Kita sama-sama mendoakan mereka. Ya. Dan Nana Kevin yang tanggal 5 cucu Pak Asyong mau operasi. Ya. Saudara, proses hidup memang enggak gampang. Tapi saudara ingat adalah Tuhan. Hidup kita milik Tuhan dan tidak lepas dari pemeliharaannya. Ya, kita berdoa untuk Kevin dulu yang mau menjalani operasi di tanggal 5 Februari ini, supaya Tuhan menolong proses demi proses dan anak ini mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Setelah itu kita mendoakan saudara kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu yang kudus. Engkau mengenal anak Kevin.
di mana anak ini akan menjalani operasi rencana di tanggal 5 Februari. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kami, dan kami percayakan proses yang akan dialami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah anak ini memberi kekuatan yang daripadamu, dan keluarganya di dalam menolong untuk proses terjadinya operasi ini. Tuhan jamah para medis supaya tindakan-tindakannya tepat. Dan melalui proses ini anak ini boleh sembuhkan dan pulihkan kembali. Kuasa Allah bekerja menolong dari anak Calvin ini di dalam menjalani operasi. Berkati kedua orang tuanya. Berkati dana yang dibutuhkan, bahkan kesiap mentalannya. Ke dalam tangan kuasa-Mu kasih serahkan untuk anak kami Kevin ini Tuhan. Bapa, di hari ini dan di tanggal 2 Februari ini ada saudara kami yang berulang tahun. Baik Ibu Kriswandari dan Ibu Karina. Tuhan berkati dengan bertambahnya usia, semakin setia kepada Tuhan, semakin taat dalam menjalani kehidupan, sehingga kedua saudara kami ini diberkati oleh Tuhan, karena menjadi pelaku firman, dan kehidupan keluarga, pekerjaan dan harapannya di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Mari saudara mengangkat tangan kita, tanda saudara memberkati saudara kita, baik anak kita Kelvin maupun saudara kita yang berulang tahun. Engkau melihat dari surga, setiap anak-anak-Mu yang mungkin tidak kami sebut, yang hari-hari ini dalam berbagai persoalan kehidupannya. Tuhan sedang memproses mereka. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari kehidupan yang saat ini. Berkat Allah kucurahkan bagi anak Kelvin. Bahkan untuk kedua ibu ini yang berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu yang terbaik tercurah bagi mereka. Haleluya, amin. Turunkan tangan, silakan duduk. Tuhan memberkati, saya silakan pada liturgi.